Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai The Revenue Cycle Sales to Cash Collection atau siklus pendapatan dari penjualan ke penagihan kas. Silakan simak videonya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya, Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM lahir 215. Lalu ada teman saya, Nandina Salsabila dengan NPM lahir 205. Egidia Renata Boru Pasaribu dengan NPM lahir 210. Adinda Ekawati dengan NPM lahir 213. Lalu ada Arini Amanda Jovita dengan NPM lahir 218. Dan terakhir ada Fatona Nurhasana dengan NPM lahir 225. Memasuki pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan tentang apa saja sih yang akan dibahas dalam chapter 14 ini. Yang pertama ada pengertian dari siklus pendapatan, yaitu merupakan serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penagihan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan akan mempengaruhi siklus akuntansi lainnya. Tujuan utama dari siklus pendapatan ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat serta dengan harga yang tepat. Dan kegiatan dalam siklus pendapatan ini meliputi yang pertama ada entry pemesanan penjualan, lalu yang kedua ada pengiriman pemesanan, ketiga ada penagihan kepada pelanggan, dan yang terakhir ada pengoleksian cash atau uang tunai. Bab ini akan menjelaskan bagaimana sih sistem informasi organisasi itu akan mendukung masing-masing aktivitas tersebut. Dimulai dengan menjelaskan desain sistem informasi siklus pendapatan serta pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan sistem-sistem tersebut itu menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu sistem informasi siklus pendapatan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kebanyakan organisasi besar atau perusahaan besar sekarang itu sudah menggunakan sistem ERP, di mana semua kegiatan dalam perusahaan itu menggunakan Internet of Things. Jadi dimulai dari pelanggan itu dapat memesan langsung produk perusahaan melalui internet, lalu tenaga penjualan itu juga mereka penjualan dan pemesanan yang masuk itu menggunakan laptop portable, sampai dengan pengumpulan cash ke bank itu juga dapat menggunakan Internet of Things. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Revenue Cycle Information System, Threats and Control atau ancaman dan pengendalian. Jadi dapat dilihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus pendapatan tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah, atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak diantisipasi, yang mungkin dapat mengarahkan pada hilangnya penjualan masa depan. Lalu kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Lalu, pengendalian menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi ancaman pada data induk yang tidak akurat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang telah didiskusikan pada bab sebelumnya untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Lalu penting juga untuk menggunakan pengendalian autentifikasi dan otorisasi untuk membatasi akses ke data dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya para pegawai yang diotorisasi atau berwenang dapat membuat perubahan data induk.
Ini perlu mengubah konfigurasi dasar atas peran pegawai di dalam sistem ERP untuk memisahkan dengan tepat tugas-tugas yang tidak kompatibel. Lalu ancaman umum yang kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Jadi, ditunjukkan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi resiko dari ancaman ini adalah mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan pengenalan akses yang kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Penting juga untuk mengkonfigurasi sistem untuk membatasi kemampuan para pegawai dalam menggunakan kemampuan pencarian yang melekat pada sistem untuk mengakses hanya tabel dan bidang tertentu yang relevan guna menjalankan tugas yang telah diberikan. Ancaman umum yang ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi resiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Sebuah praktik terbaik adalah mengimplementasikan sistem ERP sebagai 3 contoh yang terpisah. Nah, tabel 14.1, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan menunjukkan 3 poin, yaitu ada aktivitas, ancaman, pengendalian, di mana nomor pertama mengacu pada ancaman yang sesuai. Nah, aktivitas ini ada berapa? Ada masalah-masalah umum di dalam siklus pendapatan, lalu ada entry pesanan penjualan, di mana ancamannya ada beberapa juga, yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid, di mana pengendaliannya ada beberapa, yaitu pengendalian integritas pemrosesan data dan pembatasan akses ke data induk. Lalu, untuk entry pesanan penjualan ada 5 ancaman, di mana salah satu ancamannya itu adalah pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Dan juga pengendaliannya ada 2, yaitu pengendalian edit entry data dan pembatasan akses ke data induk. Nah, selanjutnya ini adalah gambar lebih lanjut dari tabel 14.1 tentang ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan, yaitu ada ancaman shipping, di mana ada 3 ancaman, lalu ada billing, ada 4 ancaman juga. Lalu yang terakhir itu ada cash collection atau penerimaan kas, ada 2 ancaman, di mana sudah disebutkan pengendaliannya sesuai dengan nomor awalnya. Nah, gambar tersebut adalah gambar bisnis proses diagram dari aktivitas pendapatan, di mana ada beberapa aktivitas dimulai dari ketika pelanggan memesan atau perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, di mana setelah menerima pesanan di pelanggan, petugas penjualan akan memeriksa apakah exceeded credit limit atau ada pelampauan kredit. Jika tidak, maka akan ada pemeriksaan inventaris dan akan dimulai kembali pesanan jika diperlukan. Jika ternyata sudah melampaui kredit, maka manajer kredit dapat menyetujui atau membantah penjualan. Lalu ketika dilanjutkan pesanan tersebut, maka petugas penjualan akan mempersiapkan penjualan pemesanan. Lalu staf gudang akan memilih dan mengemas pesanan, lalu staf pengiriman mengirim kepada pelanggan. Ketika ada masalah, maka manajer kredit akan mengirimkan memo kredit. Dan juga akuntan akan mempersiapkan faktur atau surat untuk pelanggan ketika staf pengirim mengirimkan barang ke pelanggan. Dan ketika ada masalah pada barang tersebut, akuntan akan memperbarui akun yang dapat diterima. Setelah menerima pembayaran, maka akuntan akan menerima pernyataan dari bank dan merekonsiliasi akun bank. Dan untuk staf cash collection akan menerima pengiriman uang dari pelanggan dan mempersiapkan daftar pengiriman uang, lalu yang terakhir mendeposito pengiriman uang di bank. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales order entry, yaitu entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Departemen penjualan yang melaporkan kepada Wakil Presiden pemasaran biasanya menjalankan proses entry pesanan penjual, tetapi tidak meningkatkan para pelanggan dengan sendirinya memasukkan banyak data melalui formulir dalam sebuah etalase situs sebuah perusahaan. Jadi, gambar tersebut menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu mengambil pesanan pelanggan, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, serta yang terakhir mengecek persediaan. Gambar tersebut juga mencakup kejadian penting terkait yang harus ditangani baik oleh Departemen Pesanan Penjualan atau oleh sebuah departemen layanan pelanggan yang terpisah, yang biasanya juga melaporkan kepada
wakil presiden pemasaran, dan merespon permintaan pelanggan. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu tracking customer order atau mengambil pesanan pelanggan. Jadi, data pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu, organisasi menggunakan dokumen kertas. Saat ini, data pesanan penjual atau sales order biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Dan menariknya, banyak sistem ERP terus merujuk layar entry data ini sebagai dokumen. Dan pemeriksaan mengungkapkan bahwa pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan lainnya. Nah, masuk ke bagian proses. Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Organisasi semakin berusaha memanfaatkan teknologi informasi agar pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat para pelanggan melengkapi sebuah formulir data situs perusahaan. Dan cara lain bagi para pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) untuk mengirim bahwa secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Kedua taktik tersebut meningkatkan efisiensi dan memotong biaya dengan mengeliminasi kebutuhan keterlibatan manusia dalam proses entry pesanan penjualan. Nah, selanjutnya ada threats and control atau ancaman dan pengendalian dari tracking customer order. Jadi sebuah ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga mungkin secara negatif mempengaruhi persepsi pelanggan sehingga memberikan dampak negatif bagi penjualan di masa depan. Sistem ERP menggunakan berbagai pengendalian edit entry data untuk menanggulangi ancaman ini. Lalu sebuah ancaman kedua yang dikaitkan dengan aktivitas entry pesanan penjualan memperhatikan keabsahan dari pesanan. Jika sebuah perusahaan mengirimkan barang ke seseorang pelanggan dan pelanggan tersebut kemudian menolak untuk memasukkan pesanan, maka ada kehilangan yang potensial akan aset. Untuk transaksi berbasis kertas, keabsahan pesanan pelanggan ditetapkan dengan tanda tangan si pelanggan. Lalu, terakhir, para akuntan dapat membantu manajer untuk mengawasi dengan lebih baik aktivitas penjualan dengan menggunakan pengetahuan mereka mengenai proses bisnis untuk mendesain laporan yang berfokus pada penggerakan kinerja kunci. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai credit approval atau persetujuan kredit. Jadi, persetujuan kredit dalam penjualan bisnis to bisnis mengurangi risiko gagal bayar. Pelanggan dengan riwayat baik dapat langsung disetujui jika saldo tak melebihi batas kredit. Sistem akan menandai pesanan yang butuh persetujuan khusus oleh manajer kredit yang terpisah dari fungsi pemasaran. Dalam ERP, staf penjualan hanya dapat melihat batas kredit. Perubahan hanya dilakukan oleh manajer kredit. Pengawasan piutang dengan laporan usia piutang membantu memantau pembayaran dan memprediksi kerugian, seperti yang dilakukan AOA untuk mencegah masalah dengan best value company. Nah, gambar di samping merupakan contoh layar permintaan untuk memeriksa pelanggan kredit. Nah, selanjutnya yaitu tentang checking inventory availability atau memeriksa ketersediaan inventaris. Yang pertama ada proses. Jadi, staf pemesanan penjualan mengakses data inventaris termasuk jumlah yang tersedia. Jika stok mencukupi, pesanan diselesaikan dan pemberitahuan dikirim ke departemen terkait. Nah, jika tidak, maka dibuat pesanan tertunda untuk produksi atau pembelian. Lalu sistem menghasilkan tiket pengambilan elektronik untuk efisiensi pengambilan barang. Lalu selanjutnya threat and control atau ancaman dan kontrol. Jadi rekaman inventaris yang akurat mencegah kekurangan dan kelebihan stok yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan dan biaya meningkat. Penggunaan sistem ERP dengan inventaris permanen mengurangi risiko ini, tetapi pencatatan data yang tepat saat pengiriman dan penjualan sangat penting. RFID dapat meminimalkan kesalahan, sedangkan pencatatan fisik secara berkala memverifikasi akurasi. Perkiraan penjualan juga membantu memperkirakan kebutuhan inventaris dan menghindari masalah stok. Nah, lalu gambar di samping merupakan contoh layar permintaan untuk memeriksa tersedianya inventaris. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai responding to customer inquiries atau menanggapi pertanyaan pelanggan. Nah, menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat itu sangat penting untuk menjaga loyalitas, karena mempertahankan pelanggan itu lebih mudah daripada mencari yang baru. Nah, sistem CRM membantu mengelola informasi pelanggan untuk layanan yang lebih baik, memungkinkan personalisasi
identifikasi pelanggan istimewa, dan peluang penjualan tambahan. Nah, otomasi seperti chatbot, VIQ, dan akses akun online dapat mengurangi biaya layanan. Teknologi seperti pemrosesan gambar dan blockchain memudahkan pengelolaan dokumen, membantu penanganan keluhan, dan memfasilitasi pemberitahuan terkait penarikan produk atau perbaikan garansi. Penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam mengevaluasi kinerja layanan. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari laporan lembar kerja persediaan fisik. Selanjutnya ada pengiriman. Jadi ada pilih dan kemasan pesanan. Langkah pertama dalam memenuhi pesanan pelanggan itu melibatkan penghapusan barang yang benar dari inventaris dan pengemasannya untuk pengiriman. Jadi tiket pengambilan yang dihasilkan oleh proses entry pesanan penjualan itu tuh memicu proses pengambilan dan pengemasan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Gambar ini menjelaskan bagaimana beberapa perusahaan menggunakan robot untuk mengotomatiskan pesanan secara total. Nah, ini tuh ada ancaman dan pengendaliannya juga. Jadi salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah satu atau dalam jumlah yang salah. Nah, teknologi pergudangan otomatis itu yang dijelaskan sebelumnya dapat meminimalkan kemungkinan terjadi kesalahan tersebut. Lalu selanjutnya ada kirim pesanan. Jadi setelah barang dagangan itu dikeluarkan dari gudang, barang tersebut dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengiriman harus membandingkan jumlah fisik inventaris dengan jumlah yang tertera pada tiket pengambilan dan dengan jumlah yang tertera pada pesanan penjualan. Lembar pengepakan mencantumkan jumlah dan deskripsi setiap barang yang termasuk dalam pengiriman. Mengirim barang atau jumlah barang dagangan yang salah dan mengirim ke lokasi yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, sehingga itu tuh mengakibatkan hilangnya penjualan di masa yang akan datang. Oke, kita akan membahas billing atau penagihan, di mana di slide ini ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah diagram ALDIR, data flow diagram, untuk proses penagihan. Nah, ada gambar itu tuh sebenarnya siklus pendapatan atau revenue cycle yang terdiri dari dua proses aktivitas utama. Yang pertama yaitu invoicing atau penagihan, lalu update account receivable atau pembaharuan piutang. Nah, di yang pertama itu adalah invoicing atau penagihan, itu kita bisa lihat di lingkaran pertama 3.1. Nah, itu tuh proses mengumpulkan informasi dari bagian sales order entry atau pencatatan pesanan dan bagian shipping atau pengiriman seperti packing slip dan bill of lading. Nah, data ini kemudian digunakan untuk membuat faktur atau invoice kepada pelanggan. Lalu yang kedua yaitu 3.2, di mana update account receivable. Itu adalah akun pembaruan piutang. Setelah faktur dikirim, informasi tersebut diperbaharui di bagian account receivable atau piutang yang mencatat setiap pembayaran dari pelanggan. Nah, data ini juga digunakan untuk mengirim laporan bulanan kepada pelanggan dan mencocokkan pembayaran yang diterima dari pelanggan. Diagram tersebut terlihat juga simbol segitiga merah yang menunjukkan adanya ancaman atau resiko yang mungkin terjadi dalam proses ini, seperti kesalahan dalam pembuatan faktur ataupun pencatatan piutang. Lalu, billing ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu invoicing dan juga maintain accounts receivable. Nah, di bagian invoicing ini juga terbagi menjadi dua topik. Yang pertama yaitu proses yaitu perusahaan AOE mengirimkan faktur invoice dalam bentuk cetak kepada pelanggan kecil, sedangkan pelanggan besar menerima faktur melalui EDI. Nah, EDI ini membantu mengurangi biaya cetak dan pengiriman serta menghemat waktu juga. Jadi sistem penagihan yang baik bisa menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur secara manual, terutama bagi pelanggan yang menggunakan sistem canggih. Lalu yang kedua yaitu Trades and Controls, di mana sistem ERP atau Enterprise Resource Planning harus rutin membandingkan pesanan penjualan, tiket pemilihan barang, dan dokumen pengiriman untuk mengidentifikasi pengiriman yang belum ditagih. Jadi manajemen itu perlu meninjau laporan ini untuk dikoreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan.
Kesalahan dalam penagihan termasuk kesalahan harga dan biaya untuk barang yang belum dikirim. Nah, itu tuh bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian finansial. Kita akan membahas bagian kedua dari billing, yaitu maintain accounts receivable. Jadi di bagian ini tuh membahas hal utama dalam pemeliharaan utang usaha atau maintenance account receivable. Nah, sama seperti slide sebelumnya juga, di sini tuh akan membahas dua subtopik, yaitu proses dan tricks and controls. Jadi, yang pertama itu proses, yaitu ada dua metode utama untuk mengelola piutang. Yang pertama itu open invoice method, dengan cara pelanggan membayar setiap faktor secara terpisah yang cocok untuk bisnis dan dengan transaksi sebesar namun lebih sedikit. Lalu yang kedua yaitu balance forward method, di mana pelanggan membayar berdasarkan tagihan bulanan yang merangkum semua transaksi. Nah, metode ini tuh lebih efisien untuk bisnis dengan banyak transaksi kecil seperti perusahaan utilitas. Yang kedua yaitu tricks and controls. Jadi di bagian kedua itu ancaman dan pengendalian, yang dimana kesalahan dalam mengelola akun pelanggan bisa menyebabkan kehilangan penjualan dan potensi terjadinya pencurian. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, penting untuk memeriksa data, mencocokkan pembayaran, dan melakukan rekonsiliasi kepada pihak bank. Nah, sistem ERP juga perlu membatasi akses agar hanya karyawan yang berwenang yang bisa melakukan penyesuaian pada akun, serta memastikan dokumen valid untuk kredit memo dan persetujuan. Nah, kita udah ada di materi terakhir di bab ini, yaitu tentang cash collection atau pengumpulan kas lah ya, bahasa Indonesianya. Nah, jadi pengelolaan kas itu penting banget. Kenapa? Karena kas atau cash, uang ya, atau cek itu gampang banget buat diambil, dicuri. Jadi perusahaan itu harus pay attention lebih dan hati-hati dalam mengelola uang yang masuk. Nah, caranya adalah bisa dengan pemisahan job desk. Jadi antara yang mencatat sama yang mengelola uang itu dipisah gitu. Nah, untuk yang mencatat, of course, bagian accounting. Tapi accounting itu nggak boleh sampai mereka pegang uang fisiknya gitu, karena nanti bisa dimanipulasi juga. Dan untuk yang mengelola uang, di mana dia yang pegang uang fisiknya itu tugas dari kasir. Yang mana umumnya itu ditugaskan oleh kasir. Gimana nanti dia itu yang akan bertanggung jawab kepada bendahara. Kayak gitu. Nah, terus proses dari cash collection gimana? Pertama, kita harus identifikasi dulu pembayaran dari pelanggan. Jadi perusahaan itu bisa kirim 2 salinan tagihan kepada pelanggan. Jadi anggap aja ada 2 kertas, satu kertas warna putih, satunya pink. Jadi ada yang bagian untuk dikasih ke pelanggan sebagai bukti bahwa dia itu ada utang, dan satu lagi itu ada di kita sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut ada utang. Jadi ketika kita mau menagih, itu ada bukti suratnya, kayak gitu. Terus yang kedua, buat daftar semua pembayaran yang masuk dan mengirimkannya ke bagian accounting untuk dicatat. Terus yang ketiga adalah pembayaran itu difotokopi dan salinannya itu dikirim ke bagian accounting. Sedangkan yang aslinya itu diberikan ke kasir untuk disetorkan ke bendahara. Next, yaitu speed up the kayak mempercepat dari penerimaan pembayaran dari pelanggan gitu. Kenapa? Karena itu penting untuk profitabilitas perusahaan. Jadi dengan caranya itu dengan menggunakan perangkat lunak. Contohnya kayak remote deposit capture, yaitu fungsinya untuk memindai cek pelanggan dan mengirimkannya itu ke bank secara digital. Karena itu juga menghemat waktu dan biaya untuk ke banknya. Terus yang kedua itu bisa melibatkan penggunaan pengaturan lockbox. Lockbox itu dia itu alamat pos tempat pelanggan itu kirim uang mereka. Jadi kita menggunakan pengaturan lockbox ini dengan bank, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dengan electronic funds transfer atau EFT. Jadi pelanggan ini mengirimkan pembayaran secara elektroniknya itu langsung ke rekening bank perusahaan. Nah, dengan EFT ini itu. Nah, EFT ini biasanya dilakukan melalui jaringan khusus dari sistem perbankan yang namanya Automated Clearing House atau disingkat sebagai ACH. Kayak gitu. Tapi EFT itu cuma transfer dana. Jadi untuk mengkreditkan akun pelanggan itu perusahaan tuh perlu data tambahan di setiap pengiriman uang, kayak nomor faktur, diskon yang diambil, kayak gitu.
Nah, itu butuh yang namanya EDI atau Electronic Data Interchange, yang fungsinya itu untuk mengirimkan informasi terkait pembayaran kayak nomor invoice, jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Nah, terus kalian ada lihat ini ada 2 gambar, ada yang non-integrated EDI and EFT, dan ada juga yang FEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Nah, aku jelasin dulu ya non-integrated ya. Nah, gambar ini, jadi kalian bisa lihat itu ada company A, dia itu kirim data pembayaran dalam format EDI ya, itu kepada perusahaan B. Terus perusahaan B itu menerima data pembayarannya dan mengirimkan instruksi pembayaran ke banknya. Terus bank company A itu terima instruksi pembayaran dan transfer dana ke bank perusahaan B. Dan untuk company B atau perusahaan B itu dia informasiin kepada perusahaan B bahwa dananya itu udah diterima. Kayak gitu. Nah, untuk proses ini itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Dia, kalau bisa kita lihat itu dia terpisah gitu loh, nggak jadi satu. Nah, kalau terpisah gitu, rentan ada kesalahan gitu, dan jadinya kurang efisien. Nah, untuk gambar kedua, yang FEDI, ini prosesnya adalah company A, itu dia kirim data pembayaran dan instruksi pembayaran secara bersamaan ke banknya. Ke bank A ya. Terus, bank A itu memproses data tersebut dan mengirimkan data pembayarannya dan dananya ke perusahaan B. Terus, yang perusahaan B itu menginformasikan kepada perusahaan B. Bank perusahaan B itu infoin ke perusahaan B bahwa dananya udah diterima dan mengirimkan data penerimaannya juga. Nah, kesimpulannya kalau yang metode ini itu dia jadi satu, dia prosesnya nggak terpisah, jadi dia jauh lebih efisien dan tidak rentan terjadi kesalahan kayak gitu. Nah, FEDI ini tuh kayak aku tadi belum jelasin ya. Jadi Financial Electronic Data Interchange itu dia merupakan pengembangan dari yang non-integrated EDI and EFT ini. Jadi dalam FEDI itu ada proses pengiriman data pembayaran dan transfer dana yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Kayak gitu. Jadi yang aku bilang tadi dia efisien dan juga meminimalisir kesalahan. Kayak gitu. Nah, terus tadi aku udah bilang kalau uang tunai itu kan gampang banget dicuri. Jadi perusahaan itu adalah tantangannya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadikan. Jangan sampai seseorang itu menangani uang tunai atau cek dan mencatat dalam bersamaan. Jadi jangan sampai ada job desk mencatat dan mengelola uang itu jadi satu. Dan jangan sampai juga ada orang menangani uang tunai atau cek itu mengesahkan nota kredit dan jangan sampai seseorang yang menangani uang tunai atau cek dan mengesahkan nota kredit itu bisa menyembunyikan pencurian pembayaran pelanggan dengan membuat nota kredit yang nilainya sama dengan jumlah yang dicuri. Jadi pencurian tersebut itu disembunyikan karena nota kredit itu mengurangi saldo pelanggan sebesar jumlah yang dicuri. Jadi pelanggan itu nggak akan sadar dan mengeluh kayak gitu. Nah, solusinya adalah ada kontrol detektif. Jadi butuh kontrol detektif yang penting ya. Itu caranya dengan merekonsiliasi laporan rekening bank dengan saldo kas yang tercatat dalam sistem informasi perusahaan. Jadi rekonsiliasi ini dilakukan oleh seseorang yang tidak punya akses ke uang tunai atau kiriman uang dari pelanggan sehingga kasir itu dapat diperiksa secara independen dan mencegah manipulasi laporan bank untuk menyembunyikan pencurian uang tunai. Kayak gitu. Oke, pemaparannya sudah selesai dan itu adalah presentasi dari kelompok kami. Dan sampai di sini dulu, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam memaparkan materi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.